Tes 1 2 3. Nah, akhirnya hari ini saya mau ngobrol sama Pak Sugeng yang kebetulan Pak RT saya. Pak Sugeng ini punya banyak cerita menarik tentang Probolinggo karena beliau pernah menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap peta Probolinggo, Pak ya. Nah, dan juga termasuk salah satu tugasnya waktu itu adalah mencatat atau membangun kembali beberapa bangunan Probolinggo yang ada yang kebakaran atau ada yang mau direhab. Nah, Pak Sugeng asli Probolinggo, Pak? Bukan, saya kebetulan pendatang di sini. Pendatang? Iya. Pendatang aslinya dari Situbondo. Oke. Terus dari Probolinggo tahun berapa, Pak? Tahun Probolinggo saya masuk menjadi karyawan PP 31. Jadi peraturan pemerintah nomor 31 itu tahun 77. Tahun 77? Iya, 77 1 Juni 1977. Saya masuk di Kota Probolinggo sebagai tenaga PP 31, ditempatkan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo. Waktu itu namanya dinas apa, Pak? Ya, Dinas Pekerjaan Umum ya. Oh. Kantornya ada di Jalan Suroyo nomor 6. Hah? Suroyo nomor 6. Waktu yang sekarang ditempati kantor BNI 46. Oh, itu kantor dinas PU? Ya, dulu kantor dinas PU dan di sebelah kanan kirinya itu ada semacam mes, jadi tempat tinggal karyawan. Iya, yang sekarang gedung BNI itu. Iya. Oke. Nah, di situ ada kantor dinas PU, ada kantor catatan sipil di belakang, ada kantor waktu itu masih belum PDAM, ada kantor SAM, saluran air minum. Itu jadi satu, Pak? Satu lingkungan itu? Ya, lingkungan yang induk itu yang ditempati kantor PU. Kalau yang lainnya ada di samping-sampingnya itu. Oh, oke. Ya. Ya dulu kantor sekarang yang ditempati gedung DPR itu dulu kantor wali kota dengan kantor DPR, jadi satu. Oh, yang sekarang gedung Dewan itu? Iya, itu dulu kantor pemerintah kota, artinya kantor wali kota sama kantor DPR. Tapi ya cukup. Kalau sekarang ya nggak muat bisa. Iya. Enggak, maksudnya ya terus di PU. Nah, di PU itu saya begitu saya masuk ke situ itu Tugasnya? Tugas saya belum menepati tugas yang tetap karena tenaga masih tenaga PP 31 ya. Sekarang itu tenaga honorer. Oke. Cuma diberi tugas oleh kepala dinas waktu itu untuk membenahi peta. Jadi peta kota Probolinggo waktu itu terdiri dari satu kecamatan. Kota Probolinggo sebesar ini satu kecamatan? Bukan, satu kecamatan terdiri dari waktu itu 13 desa. Oh, 13 masih desa ya. Masih belum kota Ingat Madya. saya 13. Oke. Jadi awalnya 11 atau 13 gitu loh. Jadi diantaranya waktu itu kantor kecamatannya masih di Dinas Kesehatan itu. Dinkes yang alun-alun? Ya, itu kantor kecamatan dulu. Kantor kecamatan. Ya. Kecamatan apa namanya? Kecamatan Mayangan. Jadi satu kecamatan namanya Kecamatan Mayangan. Iya, legend banget ya. Oke. Jadi setelah itu pada waktu itu saya satu kecamatan itu di samping menangani untuk survei masalah bangunan, jalan, ya jembatan, ya saluran, saya itu diberi tugas lagi oleh dinas waktu itu untuk menangani sampah. Sampah. Yang sekarang tugasnya yang dari sekarang ada namanya Dinas Lingkungan Hidup. Ya, kalau dulu itu masih di PU. Jadi dengan satu kecamatan ini sampah itu ya kapasitas sampahnya ya lebih banyak sekarang lah kalau dibanding dulu. Oh iya. Jauh. Iya. Pasti, Pak. Pasti itu. Soalnya wongnya tambah oke ya.
Enggak, sekarang banyak sampah. Ya. Sepenting gitu sampai masyarakat ya. Kan itu termasuk juga. Iya. Nah, sampah ini jadi waktu itu menangani kebersihan itu diantaranya penyapu jalan, pembuangan sampah, Pengambilan sampah itu. ya, Oke. terus saluran got itu, saluran selokan. Selokan. Ya dulu bagiannya itu bagian selokan, yang saya tangani bagian selokan, sampah dan sapu jalan. Ditambah lagi kalau malam ngontrol Wakernya. waker itu di rumah dinas wali kota dulu ada waker sebelum ada satpol pp dan ini iya. dulu itu ada namanya ketertiban umum sama hansip yang jaga. Hansip. Ya tapi tibum itu tidak menjaga rumah dinas, yang menjaga itu hansip dulu dari mawil hansip. Oke. Jadi waker itu kalau malam saya mesti kontrol itu beberapa. Itu honorer juga Pak ya? Waker itu honorer. Iya, ada yang honorer, ada yang PNS waktu itu. Saya ini honor tapi ada yang anggota ini ada yang PNS kena buah ini kan aneh. Gajinya berapa? Masuk tahun gajinya per hari waktu itu 235. Jadi 1 bulan itu saya pertama kali ya kaget oleh bayaran 6.800 1 bulan. 6.800 kalau 6.800. konversi uang sekarang itu Iya. kalau 600.000 paling ya sekitar itu bukan Pak? Ya pokoknya makan itu 200 rupiah sih iso mangan sego pecel lah waktu itu. Jadi, ya sekitar berarti di bawah 1 jutaan lah Pak kalau sekarang Pak ya. iya wong soto kecapan 700 nih. Soto lampu merah. Ya. Jadi untuk sarana waktu itu sampah itu hanya 1 truk. Iya. Oh, 1 truk keliling 13 desa itu Pak? Bukan, dulu yang ditangani hanya sampah yang seperti di pasar. Oh, Yang sampai tempat-tempat umum ya, tadi. sampai saat ini ada tempat sampah itu yang masih difungsikan, yang masih ada itu ya di pasar jalan apa itu Siaman, pojokan pahlawan itu. Pojokan Ya, pahlawan. jalan Siaman yang lurus kecapan. Iya. Itu dari tahun 77. Iya, itu ya mungkin sebelum 77 sudah ada. Sudah ada. Iya, itu sampah. Wah. Itu sampah di situ. Oke. Terus di gotong royong sebelahnya dokter yang sekarang sebelahnya dokter Sudarto. itu, ya itu dulu juga tempat penampungan sampah. Artinya sampah itu Sudah di situ memang. iya ada bak-baknya gitu. Cuma ya meluber kemana-mana karena Ya, satu karena sarana lah sampai pasar tiap hari. Satunya ke situ. Ditambah sampah dari beberapa rumah tangga. iya lingkungan yang Oke. Nah, Pak, tentang peta tadi itu. Yang pertama kali tugas sampean itu membetulkan peta yang sampean laksanakan itu apa? Jadi untuk apa itu namanya kan peta itu waktu itu yang diserahkan kan tidak ada warna, jadi ngeplot. Jadi 13 desa ini warnanya dibeda-bedakan lah, ini warna hijau, warna kuning atau warna apa supaya untuk pemetaan rencana pembangunan itu gampang. Jadi ini jalan ya kan, jalan ini jalan ini. Sehingga kalau ada proyek jalan baru itu tahu di peta itu iya ini nanti arahnya ke sini, ini jalan rencana tahun sekian gitu. Berarti kalau sekarang itu namanya kayak blueprint ya. Ya, jadi dulu digambar di kalkir ya. Kalkir, digambar di kalkir, kertas kalkir. Cetaknya itu bukan dicetak pakai alat. Jadi kalkir terus di kertas OC itu warnanya kuning. Dan itu kalau kena sinar matahari langsung nggak bisa dipakai. Ya, berarti kayak, ya kan? kayak film negatif. Iya, itu di kalau nyetak dipanasno dihitung 1 2 3 4 berapa. Masukkan box. Box itu isinya amonia. Jadi dimasukkan ke box, keluar sudah muncul warna. Tapi kalau jemurnya ngitungnya kepanasan itu terlalu gak metu gambar. Jadi dia fungsinya kertas itu. Iya. Akhirnya kayak fotokopi. Iya, kayak fotokopi kalau yang lebih mutakhir itu kayak setrikaan Pak. Iya, itu dipanaskan dengan kaca. Tapi kan tetap harus digambar manual gitu. Oh iya, waktu itu ya memang iya digambar mana. Pakai apa Pak gambarnya?
itu dulu kalau dikalkir harus pakai rapido, rotring rapido. Kalau sekarang pakai itu apa? Saya lihat bukan pakai rotring rapido lagi, pakai sekarang apa? sudah ada komputer. Iya. Sudah ada komputer. Nah, waktu itu pernah diusulkan untuk pemetaan itu, ternyata biayanya waktu itu tinggi, sehingga pemetaan itu jadi foto udara. Oh, oke. Itu pernah terjadi. Biayanya berapa? Waktu itu berapa itu bisa sampai yang jenenge nilai 25 10 itu tinggi sekali. 10.000. 10 juta. Pemetaan mahal waktu itu. Soalnya Astagfirullahaladzim. topografi apa gitu loh. Iya, gitu topografi. Topografi kan pakai heli apa. Iya. Ada itu namanya waktu itu. Gajinya sampean 235. 200 Kerjakan tugas 10 juta. Tapi ya Oke. bagaimana lagi wong memang itu. Ya tugas. Dan memang fungsinya penting banget itu secara fungsi, Pak. Itu termasuk dulu itu saluran air lokan. Oke. Nah, itu yang menarik, Pak, yang pengen saya gali. Jadi lokan itu saya tahun 75 sebelum saya jadi karyawan PP31, saya pernah ke Probolinggo, main ke Probolinggo. Sebelum tahun 77. Sebelum tahun 77, sekitar Oke. tahun 75. Waktu itu saya diundang kepala STM negeri sini, dia itu mantu. STM mana, Pak? STM Yani. STM negeri. STM negeri itu di mana sekolah? Dulu sekolahnya jadi satu di Dr. Sutomo itu di apa? Oh, yang sekarang jadi Gor. Gor Ya. Yani. Oh, oke. Itu dulu ada Semia Ya. Sore, ada STM Yani, Iya, ada iya. STM. Jadi mulai tahun 70 sudah ada sekolah itu. Ada. Ya. Oke. Jadi waktu itu di situ saya diundang, dimintai bantuan di sini untuk membuat itu loh dekor kemanten. Waktu itu mantu sih. Jadi buat dari janur, dari apa itu. Jadi, nah, kalau masalah saluran ini Saluran air. ini mulai dari Kecapan. Itu ada kan saluran dari selatan ini. Kecapan. Oke. Kecapan ini. Ya. Ini tembus sampai sak-sak ini. Sak-sak ini Sak-sak daerah Cangkring. Cangkring terus. Jalan Cangkring terus. Oke. Nah, itu masuk saluran itu dulu masuk ke Kecapan, tembus ke utara. Nah, di tempat sampah yang sekarang Jalan Siaman itu dulu sebelahnya pabrik padi. Jadi timur itu pabrik padi. Yang mana, Pak? Ya, jalan masuk dari Kecapan ke selatan, ke utara ke yang sekarang tempat penampungan sampah. Oke. Nah, itu yang kanan jalan itu dulu pabrik padi. Pabrik padi itu Yang sekarang jadi ruko. Timur jalan, kanan jalan kalau dari utara kiri jalan. Depannya hotel. Hotel Siaman apa itu? Sampiarto. Hotel Siaman. Sing ini jalan tempat penampungan sampah di Jalan Pahlawan. Nah, itu kalau itu ke utara kan kiri jalan kan ada Hotel Siaman. Iya. Nah, di depannya Hotel Siaman itu sebelum ada ruko itu pabrik padi. Oh. Sebelahnya lagi kumpul dengan pabrik kecap sate. Kecap sate. Nah, itu di situ. Kecap yang botolnya yang logonya warna kuning itu, Pak. Iya, yes. Kecap orang jual sate. Nah, itu di situ. Nah, di situ itu ada pintu air kecil. Nah, pintu air kecil itu yang lurus ke mana itu ke utara terus sampai gotong royong sebelah barat. Itu ada saluran gotong royong sebelah barat, jalan yang sekarang ditempati apa itu orang jualan tempatnya. Oleh-oleh apa? Oh, belum itu pintu air di Kecapan itu istilahnya dulu Kecapan, perempatan Pahlawan dengan itu Kecapan. Itu ada dam kecil, pintu air kecil.
itu air dari sini, dari selatan, itu masuk ke tengah pasar. Pasar baru itu ada dua dulu ya, pasar baru sama pasar Wedusan. Ya, Nah, ya, jadi yang di Wedusan itu yang sebelah sini yang ditempati ikan-ikan itu, yang Wedusan. pabrik tahu ya? Ya, Pabrik tahu. itu Wedusan. Dulu istilahnya Wedusan. Nah, Wedusan. saluran itu masuk ke pasar itu tembus sampai ke pasar baru. Pasar baru yang Ya pasar baru yang lewat toko Cita apa itu, toko kain. oh ya Cita Indah, Cita Indah. Cita Indah ya. Cita Indah, ya, Cita Indah. Nah, di toko Cita Indah itu dulu sungai, bukan toko. Di bawahnya itu sungai. Di bawah itu sungai. Nah, pada tahun 75 saya pernah ke sini, itu ada masih kelihatan kapal di situ, kapal perahu masuk. Itu dari selatan, Pak ya? Dari utara. Jadi di situ air semua masuk ke situ. Nah, itu enggak bisa saya ingat saya ke selatan sudah tidak bisa karena masuk ke pasar. Oh iya. Nah, sudah. Jadi hanya Pintu sampai air situ. yang di perempatan itu karena mungkin debitnya terlalu kecil, Pak ya. Itu pembuangan air dari selatan ya, dimasukkan ke saluran itu, sungai itu dulu sungai ingat saya. Wong ada. Kalau sekarang misalkan mau dibuka di bawahnya toko Cita Indah itu ada undak-undakan, ada kalau setinggi 3-4 meter ke bawah. Weh, Sekarang sudah ketutupan sampah. Nah, saya pernah masuk tahun 70 ngecek itu, waktu itu kenapa sumbatan air itu saya pernah masuk ke sana tahun 78 79 ingat saya. Antara itu saya masuk ke bawah itu masih bisa. Itu waktu itu belum ada toko. Sudah ada toko. Waktu itu toko dibuat dealernya, pernah dibuat dealer apa Binter, Kawasaki Binter, pernah belum? Buset. Karena Binter masuk Probolinggo, Pak. Itu kan iya, Binter. sepeda motor mahal. Tidak tahu dulu. Oke, terus Pak, Pak. Keren Nah, itu masuk ke utara. Dulu di utara itu ditutup seng, yang sekarang pusat buah ada. Oh iya, kan sebelah ruko yang baru. Ya, itu kan sebenarnya kan, ada buah. ya, ada tempat buah. Nah, itu dulu tidak boleh mau didirikan bangunan itu masih sulitnya setengah mati karena ya sudah berubah sampai tahun 90 tahun sekian. Nah itu sudah ya kira-kira menungso tambah akeh-akali tadi. Iya sih, Betul. pasti sih. Ya jadi waktu itu memang tidak diizinkan untuk didirikan karena itu jalur air, ya. Pak. Jadi kan semua kepala daerah, seingat saya loh ya, saya ini boleh dikatakan tek wali kota ini songo. Di wali kota selama kerja ini tek songo lah, gak salah. 9 sama yang sekarang. Atau sekarang tadi itu? Ya, ya mungkin. Okay. Jadi setiap kepala daerah itu menginginkan sebetulnya untuk jalur ini dibuka kembali. Oh, Betul. tahun berapa itu? Ya setiap kepala daerah, artinya setiap wali kota kalau zaman saya dulu tahun 70-78 itu sudah ada yang namanya kalau sekarang istilahnya rencana tata ruang ya. Ya, RT RW, rencana tata ruang. Kalau dulu itu zamanku zaman Perpelita. Jadi iya Pak Harto banget. Iya. Pembangunan 5 tahun. Jadi untuk kawasan ini sudah diplot. Jadi ini kawasan ini diplot ini gitu loh. Jadi waktu itu sudah seperti itu. Hanya saja setiap ganti kepala daerah dia ganti ganti keinginan. Karena iya sih. Iya terus memang nggak tahu apa yang saya ini yang diperintah ya nyambut gawe memang. Nah, terus yang kembali ke jalur air tadi yang itu sekarang tertutup itu kan sudah di Cita Indah itu. Ya. Nah, yang di tengah kota, Pak. Yang di tengah kota itu ada ini sebetulnya Dr. Sutomo itu kanan kiri ada saluran. Dr. Sutomo. Jalan Dr. Sutomo. Selokan yang lebarnya ya nek wong melangkah ini gak gitu. Seperti itu. Orang melangkah ini gak bisa, jadi kesulitan. Ya bisa sampai 1,5 lebih.
Jadi Terus jalannya BMKDS ya jalan itu, tapi di luar di dalam pagar. Oh, oke. Nah, mungkin kalau sekarang mau dilihat itu ya, kan itu ada apa itu bangunan di Dr. Sutomo, begitu utaranya KDS kan bangunannya kan mundur-mundur itu jauh semua. Oh kan? iya. Nah itu di situ ada saluran air. Berarti di kanan kiri jalan Dr. Sutomo Nah, itu ada saluran ya. Kalau yang di sebelah timurnya itu masuk, jadi mulai ini dari ini dulu PKU. oh ya, Nah, di PKU kan ada ya, sungai itu. Itu ada yang tembus ke utara, itu induknya di Jamu, ada toko jamu kan, utara jalan Jamu Jago apa Jamu Oh iya. apa itu. Itu pecah. Ada masuk ke mana itu ke utara terus. Ke utara sampai akhirnya menggok ke timur, ke kanan ya, timur Ke kanan. pinggir jalan di Berarti dalam pagar. Dr. Sutomo itu. Iya, dalam Oke. pagar. Terus lagi itu nembus ke timur, nembus ke jalan Dr. Sutomo. Oke. Nah, ke timur di antara toko sebelah timur ini Dr. Sutomo dengan jalan Katamso. Iya, berjalan ke Tamso. Nah, itu di tengah-tengahnya ada saluran air. Ada saluran air yang fungsinya waktu itu ya mungkin untuk membuang limbah toko-toko itu. Nah, jalur air di PKU itu kalau dari selatan dari mana itu? Dari selatan itu pecahannya dari ini. Cokro sini bukan? Apa gang apa itu? Lapuran. Aduh, depannya ini loh. Ada yang di depannya kan ada air itu, ada saluran itu yang di depannya sepeda motor itu plaza. Oh, Kan ada sungai itu. Gang apa itu? Istilahnya dulu itu gang. Roda Mas itu, Pak. Depannya itu ke selatan. Oke. Kan ada itu. Ada saluran air itu dari selatan. Jadi, roda Surya sepeda motor Iya. ini, Wajokan Cokro ini. Kan ada gang itu depannya itu ke selatan. Oh iya. Nah, sebelahnya itu kan saluran air. Oh, itu terus kalau ditarik ke Tembus, ditarik ya, ke terus selatan. lewat PKU itu menggok di situ itu nek gak salah dulu istilahnya di situ itu dulu di yang sekarang ditempati Plaza Sudirman itu ada usaha susu, ingat saya. Di sebelah mana, Pak? Ya itu bangunan itu yang Plaza. Plaza Sudirman yang tembus jalan Panglima Sudirman itu jalan raya itu. Iya. Itu kan ada bangunan kuno itu kayak ditempati sarang burung. Ya, oh iya. Nah, itu dulu tempatnya Pabrik susu. iya usaha itu susu. Nah, terus masuk jadi saluran air itu sebetulnya waktu itu ya. Itu aja yang ada masuk ke utara terus itu. Nah, ini begitu tahun berapa ya? Itu pernah terjadi pada waktu itu banjir kota ini. Oke. Banjir. Menarik. Nah, ini begitu saya telusur di ujung. namanya Tajungan itu ya. Tajungan. Tajungan itu masuk Kelurahan Mangunarjo itu sudah mau perbatasan antara Mayangan itu. Jadi daerah mana itu, Pak? Daerahnya ada bisa lewat Pasar Kronong. Pasar Kronong sebelum pindah itu dulu Pasar Kronong itu ada di selatan utaranya rel itu. Oh iya. Nah, itu timur jalan yang sekarang ada tower, nah itu dulu Pasar Kronong. Itu ada saluran air yang Tajungan itu ya lurusnya yang dari Kecapan ini. Jadi Kecapan itu ke utara terus sampai nembus Jalan Imam Bonjol. Jalan Imam Bonjol. Oke. Ada penumpukan sampah di situ. Ya. Nah, itu terus ke utara sampai tembus sekolah apa namanya itu TK apa itu? SD, TK atau SD itu? Ada itu loh. Apa? Oh iya. Kan ada itu. Yang kan sekarang gundukan ya, itu. Oh itu, iya. Itu terus ke utara. Di situ itu itu waktu itu kalau nggak salah setiap desa itu ada impres desa, ingat saya. Tugasnya yang fungsinya untuk impres desa itu dibuat untuk kebutuhan pertanian.
pengairan. Nah, Oh iya. air ini diambil dibuat dam. Padahal di situ tidak ada sawah itu. Akhirnya begitu diambil air dikendalikan, akhirnya bisa dari sawah. Nah begitu dari sawah ini kan pintunya ditutup. Iya. Di Banyune banjir. Iya. Banjir saya ke sana enggak nemu jalan, tak bawakan nomor tak buka. Dirusak pintunya itu udah geyer. Ya, akhirnya sawah ini kelebon sampah, gedebok sembarang gitu. Ini urusannya wis kayak gini sing penting. Itu tahun berapa? Saya masih bujang itu tahun 80-an. Jadi kalau tahun 80-an ada keluarga yang gagal panen penyebabnya orang ini ya. Itu ada dua, terjadi juga di Brak. Brak itu pernah. Oke. Brak. Nah, Iya, itu. iya. Jadi itu juga saluran air yang di sebelah Barat. Barat. Barat sama timur itu kan ya, masih ada. itu beda. Yang sebelah barat itu memang saluran dari sini, dari Cokro. Yang depannya PLN itu, Pak? Ya, itu dulu selalu ada air dan itu airnya jernih karena di Bundaran depan itu. SMP 5 itu nggak tembus itu. Di depan SMP 5 ini ada sumber air. Depan SMP 5 itu ada gang masuk yang sekarang jadi perumahan. Itu dulu ada tempat pandi besi, tapal kuda, tukang bikinan kuda di situ. Gang Bima itu bukan? Gang apa ya? Ke sebelahnya. Pokoknya depan SD lah. SMP itu kan ada gang ke barat. Iya. Nah itu, Ya, itu ya. di situ dulu ada datarannya rendah sekali, ada sumber air yang mana terus ngalir terus ke lewat ini. Buat depan Jakro ini. Ya. Nah, terus yang sebelah timurnya Bra itu, Pak? Yang sebelah timur, yang samping wali kota. Iya, Rumah dinas. rumah dinas wali kota. Itu dari Tisno Negara. Tisno Negaran. Iya dari. Oh, yang biasanya buat mancing. Ya. Oh. Itu saluran itu milik pengairan. Waktu itu. Nah, itu fungsinya masuk ke utara karena di daerah Cempaka ke stadion sampai itu masih sawah, belum ada kabling. Iya, iya. Sukabumi, Nah. SMP, SD apa itu? Muhammadiyah itu. Enggak. Ya. Bukan SD Muhammadiyahnya yang masih di sini Mawar. Oh, Nah, Mawar itu dulu sawah kan. Jadi itu airnya masuk ke utara, nah lewat sipon, istilahnya sipon itu bangunan Belanda lah yang ya, sungai jadi di dalam sungai ya, begini, di bawah ya. sungai itu masuk ke utara. Nah, begitu masuk ke Cempaka, Ya. pertama jalan Cempaka. Cempaka itu memang ada saluran kecil sih. Cempaka itu. Kalau ini bukan Cempaka, yang masuk ke Dampang Husada itu jalan apa? Mawar. Diponegoro. Loh, kok Diponegoro yang ke barat itu loh, Mawar nggak? Oh, Iya. iya yang sekarang jadi perumahan. Ya. Itu dulu ada di timur jalan itu ada pintu air kecil. Oke. Itu masuk ke sana karena di komplek apa itu Sukabumi itu Mawar itu mawar merah, mawar itu sawah semua. Jadi untuk pengairan. Nah, terus ke utara lagi di Cempaka itu ada pintu air juga masuk ke barat. Oke. Nah, itu untuk mengairi sawah di sekitar stadion ke utara. Stadion dan antara barat dan utara. Ya. Karena kan di Sawah semua itu di baratnya stadion itu kan masih ada rel kereta itu kan, ya. tapi kan masih Sawah, sawah ya. juga. Nah, Oke. sisanya air itu terus dibuang ke utara sudah. Utara masuk laut. rumah sakit. Ya, Ya. masuk rumah sakit ke kiri itu sudah. Itu. Ke kiri, Naga. masuk ke kiri itu langsung ke laut. Nah, untuk di sebetulnya banyak itu. Dalam Suroyo itu kanan kiri saluran. Nah, coba yang pernah sampai ceritakan waktu itu di bawah sumber hidup itu juga ada sungai. Di bawah sumber hidup. Sungai atau kok sumber Saluran. hidup? Ya. Saluran Di atau depan Kodim itu ada pintu air juga masuk ke mana itu ke SD. SD Tisno. Nah, Oke. SD dulu namanya Kampus Mara itu. Salah. SD Kampus Mara. Ya. Tisno itu sekolah zaman kuno itu. Jadi masuk ke situ
Itu ya memang masuk sampai ke taman siswa. Oke, yang sekarang taman dewasa, iya, taman masuk siswa ya. itu. Terus belok-belok Utara. ke Oh, enggak lurus, Pak. Tadi belok ke barat, Oke. ke arah barat. Sampai masuk ke Botolan itu ada. Oh, botolan Jadi itu yang saluran- sekarang jadi Kominfo itu. Bukan baratnya ya. Iya, yang Botolan. jalan. Nah, di situ air itu di Kodim, Oke. depan Kodim itu ada pintu air. Terus dulu di sebelum apa itu namanya yang sekarang ditempati itu Joglo itu apa warung Oh, Boston. Boston ya itu Boston. sebelum itu ingat saya di situ ada pintu air juga masuk ke utara, masuk Hotel Ratna, tembus Hotel Ratna. Nah, kalau banyak pintu air, Heeh. berarti kan kemungkinan pintu air ini difungsikan kalau ada air banyak dia Iya. di-stop. Nah, kemungkinan air banyak ini dari mana, Pak? Kalau Kalau dari yang selatan, dari kabupaten lah katakanlah. kalau di sini ini pintu airnya ditata sudah dari dam-dam di selatan sudah. Yang paling selatan ditata di mana, Pak? Selatan ini Wonoasi di- ada nggak? Wonoasi itu tidak ada. Yang ada itu malah daerah timur. Di Grebeng. Pakistaji. Pakistaji, Grebeng itu. Oh, Jadi kalau sungai dari Wonoasi yang masuk ke sini ini sungai tidak ada. Hanya itu jalan berantas itu yang ada. oh ya. Tuh. Itu kan Wonoasi kan ke barat itu. Iya. Terus Waktu itu masih bukan wilayahnya kota, masih terluas iya sih. desa. Iya. Nah, berarti yang dari selatan yang diantisipasi itu yang mana, Pak? Seingat saya dulu banjir itu kota ini ya Karena memang hujan. masih banyak resapan ya, jadi tempat-tempat yang kosong seperti Mawar itu masih jarang terjadi banjir, itu jarang sekali. Jadi ya setelah padat ini baru dan Iya. koyoke salurannya makin tambah hilang gitu loh. Iya sih. Nah sekarang mau gimana wong sing sebelah utara itu sudah Mampet. iya sudah saking mampet wis mulai dari rumah-rumah itu. Dan rumahnya yang bangun perumahan pun tidak disiplin, Nah, ya jelas. tidak menghargai Ah. jalur air itu, Pak ya. Sebetulnya kalau saluran air di ya mulai dari Difungsikan lagi. jalan Suroyo itu kanan kiri ada saluran. Oke. Di dalam di dalam pagar Ya, itu ada. termasuk di warung saya, Pak. Warung itu ada. Itu Warung kan- saya itu kan aneh, Pak. Jadi katakanlah bangunan itu kan lebarnya kalau lebar panjangnya itu 25 meter. Pas di 25 meter itu yang di sebelahnya pagar, di luar pagar itu ada saluran air baru. Di barat dan di timur itu ada. Nah, lucunya kalau saya buang sampah, bukan buang sampah sih. Kalau hujan kemudian terjadi genangan, selokan ini diem, Pak. Airnya itu diem. gak melaku. Iya, enggak jalan. Yang justru jalan, jadi di dalam rumah, jadi setelah pagar itu sekitar 3 meter dari pagar masuk, itu ada saluran air dan itu yang lancar, Pak, ke utara. Pondasinya hanya bata. Itu gini. Jadi saluran itu tembus ke dulu ada kantor pertanian Di di Jalan Imam Bonjol. Sebelahnya rumah dinas wakil bupati. wakil bupati. Itu ada saluran memang. Oke. Mungkin sampai sekarang masih fungsi. Ya. Nah, itu terus ke utara itu tembus sampai ke Flora. Flora ya. Jalan Damar Wulan itu ada 2 saluran. Yang sebelah timur ada di apa itu namanya toko yang jual apa itu. Pokoknya di sekitar itu ada, itu tembus sampai ke Flora. Nah, Flora itu masuk ke Kampung Kles. Iya. Nah, Kampung Kles itu ono lagi, ada yang Sekarang kalau hujan tengah. jadi daerah penampungan air tuh. Ya, ada di situ, ada yang di sebelah timur, ada yang di sebelah barat. Ya, Nah, penjara itu ya. di penjara itu
fungsinya ini terus terang aja dulu itu untuk melumlap. Apa itu? Ya jadi orang penjara nggak punya WC di situ. Jadi makanya kalau tidak ada air gelontoran dia kebingungan gitu loh. Oh iya, jadi itu kayak di sistem yang dipakai di beberapa pesantren, Pak. Ya, Pesantren, melumlap lah iya. istilahnya. Jadi air itu dari Pokoknya satu diupayakan induk mengalir terus. mengalir terus. Jadi kalau misalkan kita sorry ya, kita beol, kita nggak usah nyiram karena di bawah juga ada air yang mengalir. Siap. Tapi kejadian, Pak, ini sorry di luar konteks itu, Pak. Waktu saya mondok dulu, teman saya iseng, Pak. Sandal kasih betik, Pak. Jadi tus gitu, tus. Kan jalan itu. Ya bayangkan, Pak. Tiba-tiba beol kena begitu. Udah keluar panik. Ya, lanjut, Pak. Ya. Jadi Suroyo itu ada 2 sampai 3 bisa 4 itu antara Suraya jadi yang di tepi barat. kanan kiri di luar pagar Ya, itu ada di dalam pagar juga ada mestinya. di dalam pagar artinya di dalam pagar itu lebar ya bisa 1,5 di wong dulu jalan kantor PU itu di Jalan Suroyo yang sekarang Bang 46 itu Ya. ada saluran memang ada saluran air. Nah, di timur juga ada saluran air. Begitu pesatnya pembangunan ini rupanya sudah tidak dipedulikan lagi karena dihitung semua akan ditampung di bawah trotoar itu. Oh iya. Kan gitu kan. Nah, di yang aneh dulu itu ya memang waktu itu taruhlah wong gajine PP 31 ming segitu ya. Iya, 200 ya. Jadi air itu banyak diambil oleh mandor-mandor selokan karena fungsinya Dia diambil untuk supaya ini butuh air. oh, siap. Nah, itu kan yang akhirnya di kalau Probolinggo itu kan pernah kalau dilihat dari topografi Probolinggo yang pernah saya baca itu, Pak, di tahun 1870 sekian itu ada beberapa daerah, ada beberapa yang ini pemukiman elit, ini kan. Oh ya, ya. Ya kan. Nah, Ya. salah satu unsur yang harus dipenuhi di pemukiman elit itu adalah lancarnya air. Ya. Iya kan, Pak? Nah, kalau kita bisa menelusuri itu dengan benar, Pak, karena kita akhirnya tahu, oh ini punya orang begini. Karena nggak mungkin kalau daerah itu seret air, ada pemukiman elit di situ. Ya, jadi gini, kalau dulu itu yang tertata itu yang di Kartini, Suyoso, Ya, Wahidin, itu salurannya malah dari batu bata. Itu kalau nggak salah sampai sekarang di Jalan Suyoso belok ke Wahidin itu airnya kan masih lancar itu. ya, Wahidin yang sebelah timur loh ya, ya, itu airnya masih lancar. ya. Tahu itu dari mana? Banyu itu kok akeh terus. Dari Sumber hidup susu. Sumber hidup. kok bisa, Pak? Nah iya sumber hidup itu sampai sekarang kalau nggak salah masih ada piara air- sapi di situ susu. Oh, Nah gunanya untuk gelontor mandikan sapi atau gelontor itu airnya masuk ke situ. Siap. Nah Suyoso sebelah barat kan ada itu. ya. Terus belok ke sampai masuk ke utara sampai belok ke masuk Wahidin sebagian. Itu ada lancar itu lah. Itu dulu memang ada, makanya saya tadi bilang bahwa di selatan jalan, selatannya Hotel Ratna itu ada pintu air. Selatannya Hotel Ratna. Ya, Berarti yang di Boston sekarang. Ya, Oke. ingat saya sekitar situ itu ada pintu air masuk ke Hotel Ratna, masuk ke Sumber Hidup, langsung. Oke. Nah, sebagian masuk lagi ke Tenesan, ke UAS pokoknya sampai di saluran itu banyak sekali. Jadi nek begitu ada peta, saya mungkin masih ingat oh iki saluran iki bisa. Oh, enggak, maksudnya ketika peta itu, ketika sampai akhirnya menggambar peta itu manual, Pak? Ya waktu itu iya ya boleh. Susur sungai atau susur selokan? Iya ada, jadi ada beberapa peta ya, peta yang dari pengairan, Oke. peta dari ini tinggal membenahi saja teruskan gitu. Nah, akhirnya kan kalau kita punya peta itu
weruh. Akhirnya tahu oh iki banjir, iki ya gitu kan, aja begitu kan. Nah, sekarang aneh lagi waktu itu tahun ya 79 itu pernah terjadi apa 79 80 itu banjir sampai ada orang anak-anak yang masuk ke selokan itu yang ke barat itu. Iya. Nah, itu juga begitu. Itu ada di Bang Jatim di bawahnya monumen. Bang Jatim yang sekarang depannya Giant. Monumen Oke. apa itu? Ya. Itu dulu desain saya. Tahun berapa itu? Monumen Mangga Anggur itu. Oh iya. Nah, itu waktu itu wali kotanya Pak Prapto, saya ditugasi bahwa aku digawe monumen sing anu. Oke. Akhirnya buatlah monumen itu. Sampai yang bikin tuh. Ya. Ada royalti, Pak. Apa royalti? Malah ono susuke dibalekno di Senen ya Mbak Wali. Matur nuwun. Wah, Sugeng itu goblok. Wis dipasrahi ono susuke malah dibalekne. Ya, memang waktu itu gimana? Ya enggak tahu. Ya wis ngono memang waktu itu. Lah, itu di situ ada pintu air. Ada yang dari selatan ada. Selatan itu dari Asabri berarti. Dari dari batas batalion itu ya. Pagar batalion sebelah timur itu dari selatan. Nah, yang dari sini ini lurusnya dari Cokro, Pahlawan terus belok itu. Oh, Itu masuk ke situ. Nah, pintu air ini dianggel dimasukkan ke batalion, ke SD. Kan ada SD itu Satria Perwira. Iya, Nah, Pabrik S Arjuna. Nah, itu masuk ke utara terus belok ke batalion ya puskesmas. Puskesmas Sukabumi. Ya, belakangnya Sipur. Nah, iya itu. Itu dulu pernah terjadi begitu banjir. Saya berpikir kenapa banjir? Padahal sungai, saluran yang ada di sebelah timurnya dam ini Bang Jatim dengan saluran yang di depan batalion itu tingginya ada 1 meter lebih, bisa 2 meter turunnya ke bawah. Oh iya. Akhirnya begitu banjir ya itu cari kuncinya tidak ketemu karena dipegang mandor-mandor itu. Oh, damnya itu? Iya, ya sudah bawakan number itu. Iya kan? Bisa. Dulu kan jarang pakai pipa, Pak ya. Akhirnya kan tetap mengandalkan saluran air itu. Iya, ya dirusak. Udah banjirnya masuk ke saluran depannya itu kan langsung tembus beberan itu, sungai besar itu. Iya. Nah, sungai besar yang sampai ke ya itu juga sebetulnya air itu hanya tidak ada air apa ya itu hanya sumber kan banyak sumber itu ya, sehingga kan, masuk ke sungai itu karena kan sekarang kayaknya terpisah-pisah. Tiba-tiba di daerah sana ada saluran air di tengah-tengah loh itu lewat endi nah itu kan ya itu sementara kita sendiri pun nah itu pun waktu itu di damnya Bang Jatim itu kenapa air ini ke batalion saya pernah dipanggil juga sama apa dan Yonnya waktu itu masih ditempati Sipur kalau nggak salah 527 nah itu karena apa sama jadi waktu itu belum ada WC jadi saluran air itu dibutuhkan untuk WC umum tadi itu gitu loh itu banyak sebetulnya kalau saluran itu mau difungsikan lagi kayaknya ya kesulitan udah kesulitannya untuk banyak yang harus dibongkar ya. Harus dibongkar. Nah, mungkin yang punya petanya sekarang PDAM mungkin Pak ya. Untuk saluran air. Iya. Oh tapi tidak mungkin yang jelas tetap PU. Kan karena, sekarang sudah dibagi PU pengairan PU ini. Nah, iya karena PDAM pun kalau PDAM ini kan tidak petanya PDAM yang jelas ya peta kota tapi yang muncul dia hanya pipanya dia. Iya hanya pipanya. Kalau pengairan itu kan fungsinya hanya arus air ini biar terjaga sampai ke laut. Yang jelas pengair dulu itu ada selokan, yang memang punyanya pertanian, pengairan, yang untuk ngaliri sawah-sawah itu. Ada memang selokan yang untuk limbah, artinya membuang limbah-limbah itu. Sekarang ada itu tembus namanya Tampiarto. Jadi Tampiarto dulu itu di tengah itu ada saluran ya tidak lebar lah ya memang kayaknya dulu itu sudah difungsikan dibuat saluran di tengah pemukiman itu mulai itu masuk sampai Bang Bumi Daya
terus Bank Mandiri waktu Bank Mandiri ya, ya. oke. Itu terus ke selatan di tengah-tengah itu. Heeh. Di tengah-tengah ya sekarang gedung DPR apa itu di Ya. tengah-tengahnya dulu ada selokan, lebarnya paling enggak setengah meter 60 cm lah. Ya. Itu saluran itu terus itu ke utara. Terus ke utara. Ke utara Alun-alun sampai alun-alun enggak? sampai ke ini apa namanya rumah dinas Kodim. Oh iya. Nah itu ada ke utara terus masuk kabupaten, Ya. baru dari situ mentok ke barat. Oh berarti enggak ke timur? Enggak, ke barat ada. Timur ada sendiri timur. Ya kan kalau timur kan dari Dr. Sutomo itu. Iya, Ya. yang dari Dr. Sutomo masuk itu ada. Itu masuk ke Kampung Keles. Nah, di apa namanya rumah dinas Sekda yang sekarang rumah dinas wakil bupati, wakil wali kota nggak salah. Yang sebelahnya Kodim, rumah dinas Kodim. Ya. Nah itu Depannya. itu loh sebelahnya Paseban Sena. Paseban. Ya. Itu kan ada saluran air juga itu ke Utara. ke barat. Oke. Terus ada tembus dari selatan, ada masuk ke alun-alun. Oke. Alun-alun sebelah barat. Nah, ini kan kalau dibayangkan Pak ya, kalau dibayangkan sekarang jadi kalau ada arus yang besar dulu, kemudian dibagi ke beberapa pemukiman. Ya kan kalau sampai cerita tadi. Nah, sing induk yang besar itu Yang masuk sini tidak ada. tidak ada. Karena itu saluran itu bukan waktu itu nggak salah hanya ya dipecahannya ya di sini di Kecapan ini dipecah. Oke. Ya kan yang di Susuan ini ya yang tadi saya bilang apa itu namanya inilah Merido. aduh Plaza Sudirman. Plaza, iya. Nah, itu dulu bangunan itu menghadap ke selatan. Jadi nggak tembus. Itu kan baru saja dibangun tembus. Jadi itu ada istilahnya susuan waktu itu dulu. Karena di situ tempat Pabrik. usaha susu. Nah, di situ itu enggak jauh-jauh. Di ini aja di Cokro Pahlawan ini ya Cokro tembus SMKK SMK 3. SMK itu sebelahnya itu kan ada kantor veteran. Ya. Nah itu di sebelah itu ada saluran air itu ke utara iya. Nah, yang saya tanya gini Pak. Ini kan banyak meskipun selokan sekitar 60 cm ya sampai lebar itu. Muaranya yang di daerah laut itu di mana? Kalau itu ada yang masuk ke terus ke utara sampai ini ya ke laut juga akhirnya. Ini yang masuk ke rel itu terus ke ada warung kopi itu. Iya, yang rame itu. Ya rame ya itu sebelah baratnya itu ada selokan itu, ada saluran air itu. Enggak, maksudnya yang saluran besar yang akhirnya terbuang ke laut itu tidak ada ya? Ya ada, ya sudah Langsung dijalankan iya begitu? ya saluran kecil-kecil gitu. Yang akhirnya yang paling dulu itu yang paling kelihatan sampai sekarang itu kelihatan salurannya besar itu ya depannya Ratek itu masuk Curah Kriting itu. Itu banjir setiap saat. Itu kan lari ke Taman Manula berarti kan ke utara, terus ke barat, ke timur, terus ke laut juga itu. Ah. Ya, terus yang timurnya lagi Pilang itu kelurahan ke Lurah. Oh ya. Ya, itu kan yang itu kan dari Berantas itu tembus ke belakangnya Radar Bromo. Ya, itu yang terus ya. Itu jadi salah satu jadi salah satu masalah ketika Gunung Bromo erupsi. Kan larinya ke situ. Oh iya, ya memang itu dari sana dari selatan. Sebetulnya nek saluran-saluran itu banyak juga masuk itu banyak. Lawang di Dokter Saleh sendiri itu ada berapa itu? Dokter Saleh. Iya. Di Dokter Saleh kanan kiri jalan itu ada salurannya di dalam pagar. Jadi saluran dulu itu tidak di luar pagar, di dalam pagar. Kenapa begitu, Pak? Waktu saya sendiri waktu itu ya juga karena jadi seperti itu. Iya, nggak paham ya kenapa ada di dalam. Jadi kayaknya dulu itu
jalan sama saluran itu tinggi jalan gitu loh. Iya. Jadi yang di jalan mungkin belum ada trotoar, belum ada masuk ke situ. Lah yang dari pemukiman warga yang masuk ke situ akhirnya. Iya, iya. Nah, Ya semoga masih ada Pak file jalan. nah ini nek file ada itu mestinya tanyanya ke PU sana. Ditelusur ke PU. Nek Emang di PO dari tahun berapa sampai tahun berapa? saya di PU itu mulai tahun 77 sampai tahun 94. Wih, gak bosen. Tapi ya enggak kan waktu itu PU semua masih ditangani oleh PU, mulai kebersihan, pengairan semua tangani PU. Intinya semua hal yang berbau tentang bangunan itu PU. Ya, setelah muncul dinas kebersihan waktu itu sebelum ada lingkungan hidup, Ya. itu muncul namanya dinas kebersihan. Itu tukang belanja sapu ini saya. Nah, ya itu tuku sapu, tuku anu wis enggak tahu sudah nek selokane mampet disuwogroki nganggo pring. Itu lek dihitung setahun tek pring sak barongan itu. Nah, begitu saya masuk ke situ saya ganti ketua teser itu jadi foto. Jadi saya itu sampai dimutasi ke ya 94 saya sudah dimutasi itu ke ya karena produk bertentangan jadi Ya, setiap resiko orang- ra jujur, iya, resiko ra wis, jujur. itu ya nek jujur sih nggak jujur sepiro ya ono Ya. gak jujure lah ya tapi Mana? saya itu dulu Mokong nambah. ya piro-piro jadi malah saya itu mikir gini loh mbok wali kota itu ojo uang luar kota. Oke, Waktu itu saya sudah berpikir ke sana masuk akal. dengan harapan apa? Aku ya nguyuh nok kene ngising nok kene kan gitu kan? Iya, Dan saya betul. tidak akan kemana-mana. Jadi iso dandani kota itu dengan bener kan gitu kan? Iya. Nah, itu dulu waktu itu saya itu sudah punya gitu. Lalu tuh, nah saya sendiri ya berpikir wong aku duduk wong Probolinggo. Iya sih. Kok mikirku sampai tekan kono gitu loh. Tapi wong aku niatku budal nyambut gawe ya golek bojo nang Probolinggo wis tak urip nang Probolinggo kan ngono kan ya kok keturutan gitu loh. Hanya waktu itu saya memang jadi kayak alun-alun Mas. Alun-alun itu dulu di sebelah selatan itu begitu saya masuk di sini itu alun-alun itu di tengah itu ada jalan. Sebelum ada Yang jogging track sekarang itu bukan? yang tengah. Jadi dari Jalan Suroyo itu tembus. Hah? Nah, itu alun-alun terus ada monumen kan itu tugu Iya. ya. Itu ada pohon beringin sebelahnya dulu besar. Ah. Jadi ini dilingkari jalan itu, melingkar. Oke. Nah, melingkar tembus sampai ke tengah itu ke sebelum ada monumen itu. Monumen Pancasila sekarang itu. Ya. Itu di kanan kirinya sudah jalan aspal belok ke sana. Jadi pecah. Jadi satu melingkar, satu lagi pecah lagi. Oh, siap. Jadi tidak ada Tidak ada monumen Pancasila ya, itu. nah, monumen Pancasila itu dulu yang bangun, ingat saya loh ya, itu bukan pemerintah kota, Tapi kabupaten, bupati. Ya itu waktu itu masih ya taruhlah bupati mungkin punya karena kuasa lebih. Mungkin. ya karena kantornya di situ, jadi mungkin apa ya? Atau mungkin bosen dulu, sepur pak. Ya kira-kira. Ayo, Padahal tutupi aja sih. wah, saya dulu tuh sok ya, apa ya duwe rasa eman gitu loh nek Ya, sing ya pasti pak. iki duwe kenangan ojo di nah itu loh. Ya. Nah, kalau ngomong kenangan pak, seberapa banyak ingatan sampean tentang yang sekarang jadi museum. Nah, ya, Nah ini cerita sedihnya pak. Cerita ini. sedih. Jadi dulu ya tahun 75 saya ke sini tuh waktu itu habis buat dekorasi Nah, saya tuh enggak tidur. Waktu itu kepala STM itu rumahnya yang sekarang dipakai Indomaret alun-alun ini sebelah barat. oke. Ya itu dulu Ya. ada rumah, ada
yang namanya THR di situ tuh. Tapi saya sudah enggak masuk ke sini, sudah enggak menangi wes. Oke. Itu di situ saya tuh pagi jalan ke jalan apa namanya Dokter Saleh. Dokter Saleh itu sepanjang itu bangunannya itu sangat-sangat kuno, bangunan kuno semua. Semuanya bangunan Iya. semua. Mulai ujung Iya, mulai dari kantor Polres yang sekarang KFC. iya. Oke. Yang di Dokter Saleh loh ya. Nah, Dokter Saleh itu ada SD yang ujung itu namanya SD Suropati. yang Dulu. Nah, terus SD Cisno itu kalau di Sukabumi itu kan Suropati yang Dokter Saleh itu ya. Iya. Utaranya Polres. Iya. Nah, kalau yang itu dekatnya pengadilan itu kan Iya. SD Gajah Mada. SD Sukabumi 2 itu Iya, SD itu Gajah Gajah Mada. Mada. Oke. Dulu itu nama SD-nya gitu. Air Langga, Oke. Minak Koncar, di Sawung Galing, itu namanya gitu. Jadi nama-nama belum ada SD Impres itu. Ya ada SD Impres tapi SD ini tidak hilang, nama-namanya masih melekat itu. Nah, terus Nah, itu bangunannya banyak bangunan kuno dan waktu itu ya masih terawat. Terus di Jalan Suroyo sendiri itu ya bangunan-bangunan kuno. Itu yang sekarang jadi museum itu dulu kantor namanya Panti Budaya. ya Panti Budaya. Panti Budaya. Jadi memang untuk pagelaran musik apa ya di situ. Iya. Cuma di luar. Nah, ini di pagar di lah. Yang ditempati Tampiarto itu Hotel Tampiarto itu. ya itu dulu ada bangunan istilahnya laba-laba. Jadi memang punyanya tentara. Jadi ada ininya laba-laba. Jaring Ya kan ada laba-laba gitu lah. Pokoknya di batalion itu kan batalion laba-laba apa begitu. Logonya itu laba-laba. Itu dulu ada kayak tempat pertemuan para tentara untuk main biliar ada. Oh, di Hotel Tampiarto itu, Pak. Ya tapi bangunannya bukan seperti itu Mas. Oke. Dan bangunan sepanjang itu dari apa namanya yang sekarang ada depannya Bank 46 ada warung apa itu dulu ya. kalau nggak salah itu rumah PLN. Iya, sampai sekarang. Ya, yang sebelahnya itu dokter. Jadi kalau di Sebelah utaranya atau selatan? ya, Oh, utara ya. utaranya pasti itu ya. ada dokter Ong kalau nggak salah. Itu bangunannya yang sekarang ada tulisan dijual itu. Nah, sebelahnya Tampiarto itu. Nah, bangunan di situ sampai ke utara itu rata-rata bangunan gedungnya itu mirip istana negara. Jadi dengan pilar-pilar yang bulat-bulat gitu. Nah, sekarang masih ada buktinya. Itu Ya, yang di dijual itu, Pak. Iya. Oh, masih pilarnya masih besar-besar itu. kalau di museum itu dulu pernah Bapak Wali saya itu disuruh desain dirubah dikasih joglo kasih gini saya nggak mau. Hah? Tahun berapa? Tahun 80-an 283 kalau Siapa wali kotanya? waktu itu Pak Latif Anwar Ah. Nah, itu dirubah dibuat ini buat saya kalau diperluas tapi tidak merubah bentuk bangunan sampai itu lebih baik Pak saya dibilang. Oke. Akhirnya enggak itu harus dikasih gini akhirnya kalau buat gapura joglo saya masih mau di tempat lain tapi kalau di situ saya dulu jangan Mbak. Sampai saya itu berharap karena posterannya sudah tebel dilabur di apa itu. Oh iya. Nah maksud saya itu difoto dulu, didedel, ya kan di Iya. posterannya diganti baru tapi bentuknya harus sama. dikembalikan semula gitu karena emang apa cagake itu wis pokoknya nek sampean ro gambare istana presiden Iya. sama gitu betul gitu. Nah, Iya. akhirnya dipanggillah ya teman kantor kasih saya suruh desain itu saya sampai kebrak meja gitu ya sudah kayak Wani tukaran Nah, ya. iya. Tapi ya ternyata dia masih butuh saya waktu itu gitu aja. Terus Akhirnya enggak jadi, Pak. Duh, dirubah kan? Kan baru-baru aja itu dirombak lagi, dikembalikan, Ya, dikasih iya. pilar itu. Dikasih pilar. Pilarnya dibongkar dulu. Iya itu pilar yang enggak asli, Bro. Udah ya enggak asli itu udah. Tegelnya juga enggak asli itu. Iya. Itu dulu Nah, marmer yang ukuran berapa, Pak? 1 meter persegi 1 meter persegi. Iya. Hilang atau dijual? di sini. Taruh wes. Itu tahun berapa, Pak? Ya sekitar tahun itulah 83. 83. Berarti tahun-tahun sekitar 80-an tuh masih ada lah.
marmer itu ya. Ya, sak meter ya Allah. Nah itu aja seperti tanaman yang di sono itu ya. Sono yang sekarang sudah dirangkul gak cukup itu. Ya. Jadi dulu itu alun-alun yang sebelah timur. Oke. Itu kan alun-alun dulu dua. Karena ada jalan tembus ke utara. Berarti kayak alun-alun Jogja yang Iya. oke. Nah, untuk upacara ini di sebelah timur. Nah. Yo nek biyen karyawane cukup sing walaupun sekarang sing upacara yo pancet gak kira kabeh. Soalnya lagi dikokon upacara alasannya aku gak nyang, aku putih gak kamot kan gitu kan. Iya. Iya, masanya. Duduk mokong, itu tidak kapot ya. Tapi gak kamot panggone. Nah, itu alun-alun yang sebelah timur itu dulu kan genangan air banyak. Jadi kalau hujan ya menggenang. Karena apa? Di ujung sebelah barat utara alun-alun itu ada saluran juga yang masuk ke barat kan, sungai kan. Nah itu dulu dianggel juga gitu loh, ada anggel gini soalnya dimasukkan ke stasiun. Ada saluran itu di kafe apa itu ya ke barat itu ada. Ya fungsinya yaitu tadi kan dulu banyak orang yang belum sadar, belum buat WC apa itu. Nah, itu sama mandor-mandor saya waktu itu ya itu oleh upah itu loh karena difungsikan itu. Ceperan. Iya. Nah, begitu banjir tak lihat ternyata ini ada dianggel sama sirap, buka diwor ya habis airnya. Ya. Nah, alun-alun itu dulu yang sebelah karena mau dibuat apa itu tempat ini untuk upacara. Nah, apa paseban apa untuk tempat upacara itu loh, bangunan. Ya. Istilahnya dulu paseban. Nah, itu saya ratakan alun-alun itu. Tak ratakan. Jadi yang sebelah timur ya, saya doser. Saya pinjem waktu itu ke Akas. Nyewa juga. Dulu ya. Akas dulu iya. Orang kaya. Iya. Jadi di apa istilahnya cutting di doser. Sebelah selatan itu dulu ada bekas pondasi. Jadi ada bangunan juga memang ada paseban untuk upacara waktu itu menghadap ke utara. Jadi menghadap utara ya? Yang bupati yang Iya. bongkar didoser. Didoser ditatakno lho ngono lho. Wong dinas ngomong. Delok niku lemah dibuaki dijual. Sing dijual sapa wong sing doser iku suket. Akhirnya ya wis pokoknya wis. Nah, begitu selesai dibangunlah tempat upacara yang untuk podium itu orang-orang itu dari kali hutan itu wis roto wis. Nah, itu yang anak sing protes. Lapangan diratakno kate ditanduri pari ya wis jarno. Engko sukete gak tukul ya ternyata ya tukul bagus gitu loh. Jadi penyakit mental itu dari itu. Iya. Nah, tapi ya wong jenenge lho sing ada yang lucu lagi itu waktu itu wali kota waktu itu Pak Harto Haryono. Siapa? Pak Harto Haryono. Tahun 77, 78, 79. Oke. Itu masih Pak Harto Haryono. Ya, yang namanya kompetisi sepak bola itu Persema, Persebaya sama Persipro. Waktu itu itu gede jalan di stadion itu, Pak. Iya, stadion itu. Nah, itu membuat kan syaratnya harus punya tribun. Nah, buat yang sebelah barat itu. Oke. Jenenge gawe itu saya nggak pernah pulang ya, sik bujang ya gak apa-apa turun ning lapangan gitu. Jadi berarti yang tribun yang sekarang itu yang sebelah barat. Yang sebelah barat. Iya, yang sekarang sudah direnovasi. Waktu itu enggak, maksudnya yang barat kan masih sama berarti, Pak. Dari tahun sampai waktu bangun itu. Iya, yang barat itu dulu diupayakan selesai wis pokoknya kaya Alibaba ini. Aku ya karena begitu tribun selesai suket ini kan banyak yang garing. Ya. Kena ini kena bulldozer atau apa. Begitu wali kota sama sekdanya datang, ini biar, gini. Saya belum berpikir itu. Ya nanti Pak kita dibasahi. Ambil rumput di lain, itu okay. Ditumpangi. Saya mikir bekasnya truk, bekasnya ini. Akhirnya nggak kurang akal, tak belikan cat tembok warna hijau suket. Serius, Pak.
Iya betul. Betul ini. Oh wes. Wes gak kira roh saya gini tuh. Siapa wali kota ya, Pak? Pak Artaryono. Wali kotanya Pak Artaryono, Pak Sekdana namanya Pak Diono, Sudiono. Ini istrinya dokter Din. Siapa? Kalian. Masa tak ketok nek warna itu. Ya, loh, tapi caranya kalau hanya dia begini enggak diukur. Jadi kalau ini putih bulat, itu tak Oke. kotak. Hah? Nah ini saya kotak, yang baru, yang ditiak ini persegi. Oke. Jadi misalnya ini bulat, Ya. ini persegi kan kayak ditebal, jadi kayak ditanam baru. Oh iya sih. Itu. Jadi kayak seakan-akan sama sudah ngambil rumput orang lain Ah, di situ. itu. Padahal itu dicat. Iya. Tuh, RT ku hebat. dicat itu foto karo itu, foto karo suket. Ya udah, pagi-pagi Pak Wali kota. Sekda, Pak Oh, Sekda Sekda. dulu ngecek. Loh, kapan ini? Tadi malam Pak. Ya sudah gitu. Tadi cuma dilihat tak betul dilewati, Pak. Iya di lewat keliling kan, delok. Yang penting lah wis hijau kayak gini sudah. Oh, iya. Tadinya kan putih-putih mati wis mati. Iya, karena kena listrik ya. Akhirnya begitu apa disiram, dianu kan tumbuh baru lagi gitu loh. Ya ini hijau ini hanya untuk labu itu. Sudah, habis itu Pak Walinya datang sambil bawa ini apa tempat kacamata itu foto tangan, Ah. foto tangan. Keliling sudah. Ah. Garis lapangan itu dulu ada kayak gledekan gini garis lapangan ini. Ya yang buat garis sih. Iya, Ya, garis itu pakai kapur. Tapi solar dulu garisnya ini supaya suketnya mati diganti kapur. Oke. Ya. Lebar ya segitu. Terus pokoknya saya dulu itu lapangan voli, lapangan itu kudu apa ukurannya? Soalnya nek ditakoni Itu kudu langsung jawab. Tugas sampean. Iya. Ya sebetulnya bukan, Bu, tapi wong ya nggak tahu. Saya dulu itu kerja pokoknya begitu ada wali kota Anyar, itu kepala dinas itu mesti nunjuk aku untuk mendampingi segala sesuatu apa yang diinginkan gitu loh. Soalnya gue nek wong dia pernah ditolak soalnya. Oh, sama kepala dinasnya. Terus kepala wali Oh, kota. Soalnya kayak coklat ini. Lah aku lak muter bujuki mau karo. pinter kali. Terkali. Nah, begitu dikontrol semua, nah, nek ngasih uang itu duitnya diceblok no. Dijatuhkan sama Pak Wali. Oke. Itu ambil untuk beli sarapan. Oh. Jadi terima kasih dia. Bukan langsung Iya. gini, Pak ya. Pak Arwan itu dulu. Jadi saya paling sering itu dulu dikasih. Jadi Oh, itu anu sih, apa? Untuk dia mau ngasih, iya, tapi supaya enggak apa ketoro mungkin ya. iya. Dalam rangka sama sudah bekerja Saya sedemikian rupa ya, gitu saya ya. pernah itu sampai kepala dinas itu bingung belok. Kok angger rapat staf kepala dinas itu aku itu mesti harus hadir, harus ada. Nah, Waktu itu Pak Wali kotanya dari Jember itu ya gitu. Mesti sampai saya ditawari, Dek Sugeng ini kos di sini. Iya Pak, saya tidur di Sanggar Pramuka. nah, Nah balik Sanggar Pramuka nanti ceritanya. ya oke. Saya tidur di Sanggar Pramuka Pak. Anu aja, sama saya aja di rumah. Gini. Soalnya dianggapnya saya ini keluarganya wali kota, padahal bukan apa-apa gitu loh. Karena Pak Wali dulu itu, ya pokoknya wali kota Pak Artaryono itu paling suka Paling open. dulu, ya paling suka dulu itu anu apa ya, kayak musik hiburan itu paling suka. Jadi event-event wah. Nah, Pak ngomong event, Pak. Teman katanya pernah cerita waktu itu waktu ngumpul-ngumpul sama warga sini. Grup musik keren-keren di Oh, iya. Indonesia itu pernah datang tampil. iya. Waktu itu Siapa ya, saja, Pak, yang sampai ingat, Pak? ya waktu Pak Artaryono itu God Bless itu pernah datang. Oke, God bless. Ya, terus zaman itu yang dari Malang itu sing nek pentas ngombe kelinci, darah kelinci. Astagfirullahaladzim. Iya ada dulu. Terus yang kayak apa siapa itu Pos Plus, Mercy. Kus pernah, Pak? Pernah datang ke sini. Ya di Panti Budaya itu. Iya, Panti Budaya waktu itu. Aku. Jadi waktu itu nek golongan di grup musik. Nah, untuk peralatan itu waktu itu ya, saya itu pernah disuruh nyewa ke Nasional. Kalau nggak salah di Surabaya Jalan Kaca Piring kalau. Itu sewa alat musik. Alat musiknya sama ini apa kayak soundnya kayak ini. Ah. Waduh
wis nggawa truk mari itu kono. Itu dari sana. Jadi saya dulu itu zaman ya memang Pak Harto Hewan sendiri waktu itu suka mengadakan acara ini siapa namanya kayak pop singer itu. Oh, kalau sekarang jadi itu untuk audisi menggali ya. ya walaupun waktu itu agak minor lah sing dimenangno anake sampai dadi artis itu ya terjadi cuma bagi yang lain kan juga Ya, menguntungkan menghibur, gitu loh. ya, Iya. hiburan, ya. Ya, Oke. bukan hanya dia Oke, saja yang diorbitkan. Ya. Apalagi intinya seakan-akan nggak apa-apa aku berbuat jelek, toh kamu ya seneng Nah, gitu. gitu loh. Iya. Iya. Waktu itu gitu. Ya jenenge cuma jenenge wong ya pegawai dulu. Iya. Itu sing gak bener itu ya akeh. Iya. Sejak dulu itu saya itu waduh sering diojo-ojoin itu ya saya berpikir saya mau ojo bisa gini. Jadi ini seperti pasar gotong royong. Nah, itu sebetulnya yang mau saya tanyakan buat penutup. Karena Pak Sugeng ini Sanggar Pramuka. Saya dulu Sanggar Pramuka. Oke. Saya Sanggar Pramuka itu dulu itu dibangun oleh Pak Kastik. Pak Kastik itu pensiunan tentara yang punya pom bensin di Pilang. Ya, itu dulu oke. membangunkan itu untuk PLI. Nah, itu dulu tempat sampah. Pom bensin itu. Bukan Sanggar Pramuka. Oh, Sanggar Pramuka itu. Itu tempat sampah. Di pojokan alun-alun sebelah timur ada bangunan kuno. Ya. Nah, itu sampah. Yang sekarang kerat apa itu? bakso kikil. Ya, itu yang sebelahnya itu jalan itu sampah. Sampah itu di mana-mana waktu itu sudah. Di depannya SMP 1. Yang sekarang ada apa itu? Ada Maret itu. Ya. Itu sampah itu. Sampai ke sana. Tak bersedi lho nek aku gelem biyen iku lho wong tak jupuk tanahe tak bangun kan ya iso. Tak gawe omah tapi ya memang itu bukan punya saya ya itu kan. salah satu cerita kelam yang tak bisa dianu saya. Banyak itu. Iya. Flora itu waduh wis akeh. Tapi nah dulu sampean ndak mungkin percaya nek di ngarep di Tugu di depannya Sumber Hidup rumah makan pertigaan. Iya. Itu ada pompa bensin. Kalau nggak salah milik Pemkot tuh. Pompa bensin. Ya, anak botolnya Mas. Jadi botolnya 5 liter ini dikenekno bru. Berarti yang modelnya kayak di Amerika itu berarti, Pak? Aduh enggak tahu aku lek sendiri. Kamu enggak tahu dicak lencerono kali kota. Berarti kan masih manual begini tuh. Iya, kayak kompor gini deh. Iya, ini di kompor dulu ini ya, masuk. Botol, ya. Nanti di botol itu dijokno nang. Iya. Itu ada 2 botol nek enggak salah waktu itu. Itu dikelola oleh seseorang karyawan Pemkot. Dikelola piye karo wis kok ya moro-moro ilang ada dulu itu. Di depan Sumber Hidup, Pak. Iya, pas di monumen itu enggak salah. Iya, monumen Ada Tugu. Iya. Nah, Tugu itu yang bangun dulu dari bantuan dari Ratek itu enggak salah. Sekarang itu? Oh, yang Iya. Yang sekarang itu bukan, Pak. Itu enggak dulu. Oke. Itu. Nah, di sebelahnya itu sejak awal saya di Kota Probolinggo itu sudah tak eman-eman jenenge titik nol itu. Halte itu. ATM Sumber Hidup. Iya. Di ATM-nya itu kan ada Tugu 0 Probolinggo 0. Iya, sekarang Nah, baru sekarang ini itu dulu saya masuk sudah tak eman-eman. Wis tak usul ya opo iki lho gawe tenger. Eman-emanen lagi itu. Ada pelebaran jalan waktu itu saya wis tak wanti-wanti ojo diutik-utik. Titik nol. Nah, titik 0 Probolinggo. Wis ya nek sekarang wis gak ono sing reken coba dulu. Iya. Sekarang ini wis gak seberapa apa ya orang nek dulu wis di ya duduk si sakral nol ya pokoknya ini loh gitu. Ya lebih ke menghargai, ya, lebih ke menghargai. gitu loh. Sekarang lebih banyak mengenteng, Mas. Nah, wong Plaza yang masuk ke Dr. Sutomo Plaza itu dulu mengkali dokar di kono. Ya. Sebelum terbakar itu dokar-dokar itu di kono. Nah, Plaza terbakar nyambung ke Gotong Royong. Nah, Plaza itu terbakar waktu itu saya ngerjakan tempat lapangan basket, lapangan voli apa di alun-alun. Saya pas ambil air di kantor PU ya di Jalan Suroyo itu. Begitu ada orang lari, apa namanya pasar itu pasar lama. Tahun-tahun berapa, Pak? 80.
79 80-an. Saya 80 awal? berapa? Enggak. Saya waktu itu sudah kawin kok. Saya kawin 83. Itu saya itu ambil air di situ Di PU, PU, ya oke. kan, mau dibawa ke alun-alun karena ada tukang buat tempat lapangan bola. Oke. Begitu ada orang teriak pasar lama Kobong, namanya pasar lama. Saya ke situ, ya bawa air yang di drum tak siram di pojokan dari sudut sebelah timur. Yang Sebelah terbakar timur apa? itu sekarang Timur yang sekarang ditempati Toko Mas. Sopo itu. Ya. Ya itu dari situ. Ya memang bedanya cilik-cilik Mas. Ya. Jadi petak-petak gitu. Ya emane gak diputu nih waktu itu ya. Itu Kobong, dream tak siram ya gak nutut. Karena masuk ke atas, waduh habis itu. Habis plaza itu, Pak. Habis. Sekejap itu. Tek. Terus Udah. dibangun lagi. Ya, setelah dibangun lagi. Nah, tapi dibangun itu konsepnya ya saya dulu sudah ngasih masukan sebetulnya. Nek dibangun ngono iku kok aneh gitu loh. Angel dalam artian Ya sulit untuk lakunya. Nah saya dulu kepingin kan ngisor iku mbok gawe parkir karo PK5. oh iya, Gitu kalau loh. parkir masih enak lah. Kayak ono PK5, kayak ono tempat ojo dadi gak ngisru. Karena wali kota yang dulu pernah berkeinginan Pak Taryono itu jalan Dr. Sutomo itu dilebarkan sampai pelabuhan. Hah? Lebar sampai pelabuhan. Paling tidak itu ada Nembus berarti, Pak. iya, jadi dibuat jalan 9 meter kanan kiri gitu kan. Iya, jadi dilebarkan memang. Duh, sampai nggak percaya pada waktu itu kepinginnya kan gini ya Mas. Nek hari-hari Minggu, hari apa malam Minggu itu mobil itu aja mlebu gitu loh. Jadi kayak di Malioboro lah. Iya, jadi itu kawasan itu jalan kaki. Jadi di tengah itu dinggoni wong PK5 itu ditampung di situ, mbok dodol klambi, dodol apa yang sekarang apa jenenge MPS dan macam-macam itu. Nah, itu dulu sudah ada rancangan seperti itu. Tahun 79 80 sudah punya. Iya, sebetulnya Ini Mas. terancang dengan ya, baik sebetulnya, Pak ya. Waktu itu seperti saya punya keinginan buat ini hanya sampai diangan-angan waktu itu. Karena memang tidak mungkin. Sama, sampai sekarang juga begitu, Pak. Loh enggak, maksudnya kalau sekarang mau buat ini kan danane ono. Saya itu Mas kan? itu masalah pendanaan ya, bukan ide ya, bukan ide. Jadi saya ingin gini, jadi ndak alun-alun itu misalnya ojo dikonokno, gawe gini itu dulu ndak mungkin mau bisa tercapai karena memang dananya nggak ada dianggap wis apa ya, anu lah di situ di Dr. Sutomo itu dulu rencananya seperti itu. Jadi kantong-kantong makanya waktu kantong-kantong PKL lah. Ya, jadi enggak setiap hari gitu loh. Nah, setelah pasar lama itu terbakar, dibangunlah wis mari pasar Gotong royong. Nah, ini juga ada cerita seru sebetulnya. Pasar gotong royong kenapa akhirnya sampai sekarang ada peranan besar dari Pak Sugeng. Maksudnya? Ini disclaimer ya. Jadi entah silakan di cross check dengan yang sudah tahu pasar gotong royong. Karena yang saya dengar yang membagi bedak itu adalah Pak Sugeng. Oh. Jadi ini mungkin kalau tidak percaya ini hanya mungkin kalau dianggap cerita bohong atau silakan. Ini adalah cerita yang ingatan kenangannya Pak Sugeng waktu itu ya. Jadi beberapa hal dia punya banyak peranan di pembangunan di kota Probolinggo yang memang sayangnya kotanya tidak pernah mencatat apapun yang mereka lakukan. Bahkan foto-fotonya banyak yang hilang, Pak ya. Iya. Foto-foto mulai itu banyak yang hilang. Iya, gak direkam. Gotong royong, Pak. Jadi gotong royong itu begini, Mas. Waktu itu gotong royong sebelum terbakar. Itu gotong royong itu pasar yang sangat terkenal di Probolinggo. Oke. Ya, jadi ada beberapa saya itu sampai sering didatangi orang ya karena saya yang sering dianggap karena saya sering dengan Pak Wali dengan ini dianggap saya ini paling bisa iya. Padahal saya tidak sampai ke sana. Saya itu tidak pernah walaupun sering Pak Wali gak tahu nyeritakno nek iki ditanya itu gimana orang itu.
saya kira enggak apa-apa Pak, biasa-biasa saja. Saya enggak pernah ngomong itu. Nah, karena gak ada kepentingan bagi saya gitu loh. Nah, gotong royong itu dulu tahun 85-an. Ya 83, 84, 85 misalnya. Itu sak meter itu iso kayu 500 sampai 1 juta. 1 meter persegi loh. Ada lahan kosong. Iya. Ada lahan kosong aja. Nah, itu dirancang waktu itu. Di tengah itu memang Setelah terbakar. sebelum terbakar. Sebelum terbakar. Sebelum terbakar itu dirancang di tengah itu pintu masuknya dari mana? Selatan. Dari Pasar Buah. Ya. Oke. Dari selatan. Sorry. Bukan. Pasar Buah berarti dari Ya yang sekarang dibuka lagi buat pintu itu. yang antara nasi padang sama pupuk itu. Ya, itu dulu lebar dengan harapan pemadam bisa masuk. Oh iya. Gitu loh. Masuk akal. Saya nah di tengah itu lurus kantornya pasar itu kelihatan dari depan. Oke. Nah, di situ oleh beberapa kepala pasar ya disewakno lah itu. Disewakno Dengan ilegal. Iya ya digayamparan akhirnya sampai yang namanya musola itu loh diganti nang dhuwur sing ngisor didol. Jadi musola didol sing ngisor digawe bedak, sing dhuwur digawe musola itu terjadi itu. Yes, saiki nek dirasani ya wong ana sing wis mati ana sing kan. Iya, tahun 85 itu. Iya, 80-an kesekian lah ya. Nah, suatu ketika ada usulan dari kepala pasar waktu itu yang ngomong saya, Mas, iki ya apa nek digawe bedak permanen? Soalnya ana sing gelem 2 meter, 3 meter iki dhek gelem bayar sampai 6 juta, 5 juta. Kalau saya tahun itu Pak ya. Saya mau jadi orang kaya, sudah dulu kaya. Tapi saya berpikir jangan, itu nanti nek pemadam gak iso mlebu, nek terjadi kebakaran kan gitu kan. Jadi alasannya alasan yang logis, bukan karena alasan sok baik. Untuk keamanan nek arep dienggo hamparan saja. Artinya lesehan lah ya, jual di ampar itu saya enggak masalah. Mulai wis poso gini Mas, gotong royong itu. Waduh wis. Iya sih. Saya pernah kesana. Gotong royong itu sangat ya waktu itu karena kenapa rame? Karena campur pasar tradisional sama modern kan ya. Artinya ketemunya jual pakaian, jual ini. Dan pasar itu cuma yang itu kan gotong royong. Iya, ya satu-satunya di sini. Nah, setelah itu terbakar disengaja atau kalau terbakar disengaja kayaknya sih enggak. Oke. Ya enggak roh, kebakarnya malam hari ya. Oke. Tapi rata-rata pasar kebakaran malam hari, Pak. Tapi enggak, pasar lama itu siang. Pasar lama yang plaza itu. Oh, plaza. Itu jam 3 sore, ya. Oke. Kan bukan masuk pasar. Loh, pasar itu di dalam pasar itu, pasar luak. Pasar barang bekas itu dulu. Oh iya. Ya. Nah, nek gotong royong itu jadinya malam. Ingat saya malam hari. Jadi setelah jam 7-8 gitu. Malam. Nah, setelah terbakar kan ada waktu itu jam 7 jam 8 ya sama jam 12 sekarang Mbak ya. Ya enggak, jam 7-8 malam. Oh, masih rame. Oh, rame. Oke. Pasar itu. Saya salah sangka berarti. Iya. Lanjut, Pak. Nah, habis gitu pasar itu kobong nek gak salah aku wis manggon nang kene tahun 90. Sudah di Kirana ini. Apa iya? Belum lupa saya. Nah, itu ya. Jadi saya ditugasi oleh kepala dinas untuk membuat pasar darurat. Oke. Bedak darurat. Ya seperti yang sekarang ada itu. Jalan Niaga sama Jalan Siaman. Iya. Sudah, tak peta, tak garis jumlahnya sekian. Tak jadi tinggal ngasih nomor. Ya. Okay. Tengah malam ada orang pengusaha ya yang punya bedak pasar, saya kenal orangnya waktu itu, tapi sekarang wis mati. Tahu-tahu datang, Mas, nomor siji nok ndi? Nomor loro nok ndi? Ada yang tanya. Apa? Enggak. Di nomor siji teko lor apa teko kidul? Ya apa jare iku tadi. Oke, siap. Enggak tahu, saya gaya aku wis ngono wis. Iya, sampai saiki sih. Iya, padahal aku ya waktu itu dikai rokok bareng sama. Oke. Kenal. Nah, begitu tak takoni apa? Enggak, aku soalnya mari njupuk lotre ini. Loh, lotre? Iya, kan di lot itu. Oh,
bukan pasar yang di sana loh ya. Ini yang nek sing ndek kono aku dadi bangunan pasar itu jadi saya ndak ikut-ikut. Yang ini yang darurat, ini jadi rebutan. Apa itu? Lah sing iki karepe kan jalan niaga, iki jalan raya. Ya. Jalan Panglima Sudirman, jalan Cokro sing jadi incaran ini 1 2 3 4. Jadi yang di tepi jalan itu karepe wong jenenge penjual kan dekat pintu, dekat ini. Oh, Mas, mari ngono. Saya punya pikiran, oh iki wong ini gak kena. Teko sapa? Ya saya tahu kepala dinasnya, kepala pendapatan dulu dipegang oleh kepala pendapatan. Sekarang di BPKA itu ya. Pendapatan itu kalau ya ini muga-muga jembaro kupure. Baru 40 hari paling dekat 100 harinya dia meninggal. Itu ternyata dia itu sudah lobby ke situ. Ya mbuh pirang yuto gak roh itu sudah bawa nomor. Ya tak akal nomor ya. Yang tadinya urutan di gambar saya itu nomor 1, 2 urut gini, akhirnya tak rubah, tak acak. Walak-walik gak karu-karuan itu. Sampai arah-arah, "Ngopo Mas?" Wah, wis pokoke nomor wis perintah ini saya gini. Nah, begitu pagi di loter ya rasakno saya bilang gini. Saya mantul itu aku. Iki wong-wong iki kok ya kurang ajar, saya bilang gitu, wong susah ngene ya sik digawe susah saya bilang. Nah, akhirnya gotong royong didesainlah oleh investor. Saya ngasih saran. Saya sampaikan. Itu investor berarti. Investor iya. Nah, kenapa pintu saya rubah di Jalan WR Supratman sama ini kan? Pintu masuknya pasar. Karena kalau di depan itu dulu becak itu wantri sampai dawa nutup tembok, Mas. Oh iya. Nah, jadi menghambat lalu lintas penting dari timur atau dari utara sekalian. Begitu orang masuk, itu anu saya itu dulu memang saya pokoknya wis tak pikir ini supaya pasar ini. Nah, kalau memang mau dibuat lantai 2, buatlah lantai 2 tapi yang tepi saja, model U. Oke. Barat. Model U dari yang berarti U-nya yang di utara berarti, Pak. Yang utara ya lobang. Oke. Jangan dibuat tingkat, sing di tingkat nek sing pinggir iki tok cek dituku wong gawe ruko. Nah, yang di situ kembalikan pasar seperti dulu. Burung, ayam pindah. Kayak gini dulu. Jangan ada. Itu yang bikin bau, kesruk. Kalau mau kembalikan pasar ini ramai seperti dulu. Jangan dibuat lantai waduh jenenge investor diiming-imingi orang. Kalau ini kan makin banyak ini, makin banyak bedak. Makin banyak yang penjual. Ini pemikiran sing keliru. Nek aku itu saya dulu itu waktu rapat. Kalau saya lebih baik ini ndang oleh duit daripada ngenteni suwi. Loh kalau itu dikembalikan semula, saya bilang Pak, ini sebelum terbakar, 1 meter loh payu 1 juta. 1 meter ini payu 1 juta. Orang Jember itu. Nah, akhirnya kenapa itu dibuat pintu itu? Lah saya rancang juga sekalian waktu itu wong PU ya duduk dishub belum masuk. Angkot iku ojo diterusno nang belokno ngalor. Lewat Guri, jebus etane gitu loh, Mas. Iya, berarti langsung bawa. Nah, enggak usah lewat gitu, supaya tidak terjadi penumpukan di jalan sini. Soalnya di sini kok akhirnya kan akeh wong sing lalu lintas dari luar kota itu loh ben lancar itu. Nah, begitu gotong royong selesai di seperti itu sudah saya bilang mau sampai elek gak iso balik. Karena apa? Ya jenenge biyen iku koyo ono sing preman monopoli iku ya ket biyen ono wis. Sekarang lebih legal. Lah tidak tahu. Nek saiki pokoke ndelok, Mas. Iya. Delok sing nomor 1 iki benderone ngene wis pokoknya. Kalau dulu itu enggak ada seperti itu yang namanya. Nah, itu loh. Mau saya dulu apa? Ya cekno bongkar muat itu di belakang. Misalnya ketok orung sep ojokno. Iya, betul Pak. Itu yang penting. Pak, terakhir Pak. Pak. Apa keinginan sampean yang belum tercapai di Probolinggo? Yo, sing sampean eman banget. Kalau saya yang mulai dulu itu kepinginku ya balekno ini loh, barang-barang bangunan-bangunan sing itu. Itu sakjane ya saiki lho kasep. Kayak benteng itu lho dimasukno museum apa sapa sing kate niru. Ayo. Dikei kok yo wis. Itu loh. Jadi banyak sebetulnya
satu-satunya di dunia itu hanya ada 2 loh ya. Gereja Merah itu. Iya, itu salah satunya. Oke. Lho iku ket biyen wis ojo lah saya bilang gitu. Itu. Jadi bangunan di Probolinggo itu dulu ya menurut ceritanya ini kan karena dulu ditempati wong Ratu Belanda itu pernah ke Probolinggo ya. Iya. Itu loh. Jadi banyak bangunan-bangunan bersejarah sebetulnya. Oke. Itu loh. Jadi sing nyaman-nyaman ya itu. Satu, nek katene ya gak iso. Kalau mau mengembalikan apa Yang ya? lama susah. Yang lama seperti Kali Banger itu mau dinormalisasikan dan Susah. aduh wis. Kosnya terlalu banyak. Waduh. Iya. Ini lagi Mas. Oke Hanun ini. Oke. Pak Sugeng, semoga nanti ada sesi kedua, Pak. Nggih, monggo. Ini si bocah sudah mau bubuk. Saya tidak bisa menyimpulkan apapun dari wawancara kali ini karena tujuannya memang menyampaikan informasi dari Pak yang pernah dialami Pak Sugeng. Iya. Ya, banyak masih kalau mau diambil Iya. banyak. Ada beberapa cerita. Tapi kalau cerita kelam tidak bisa disampaikan di sini. Mending kalian ke rumah nanti kita bisa cerita-cerita. Gitu aja. Pak Sugeng, terima kasih. Sama-sama. Semoga nanti sahurnya kenyang, Pak. Wah, Mau kopi lagi, Pak? Swiss. Gak iso dulu. Sugeng, terima kasih banyak, Pak. Semoga nanti banyak orang-orang yang terinspirasi dari Coba cerita-cerita nanti jenengan. saya tak ke ini Siap. ya anak. Saya tunggu fotonya itu, ya. Pak. Kalau Ya, ada oke. nanti saya pinjem filmnya. Nek misalnya kudu nyewa tahdut saya gitu. Oke, siap. Nanti biar saya yang Pak. Kalau ada ongkos produksinya. Oh iya Randu Pangger barang itu nggon menara air ku biyen nggone mengkali dokter ngono. Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak Sugeng. Kopinya pahit. Aduh asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye. Bye bye Mas. Bye bye Mas. Bye bye Mas.